Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan saya, Pak Jazuli, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, senangnya berakhlak terpuji, dengan tema berbaik sangka. Anak-anakku, setelah kalian belajar materi ini, kalian mampu memahami makna berbaik sangka, mengetahui contoh-contoh sikap berbaik sangka, mampu melakukan sikap berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Karena di materinya paket, maka tertulis banyak tujuan pembelajaran. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Rina, silahkan pinjam buku ini. Tapi jaga ya dengan baik. Memberi pinjaman buku dengan senang hati. Sabar ya Mir, aku antar kamu ke tukang urut ya. Menolong teman yang tertimpa musibah dengan tulus. Manakah yang berbaik sangka? Tentu gambar yang pertama. Berbaik sangka, perhatikan cerita berikut ini. Berpikir positif atau husnuzon. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal dengan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian yang buruk. Pada suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya ini, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakannya. Saat pengawal ditanya, "Apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara?" Pengawal menjawab, "Ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah." Suatu ketika raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya itu. Ia tersesat di hutan. Sedangkan di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun saat diperiksa didapati jarinya tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, "Ketika engkau mengatakan, semoga itu baik, insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang, saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu?" Sang sahabat menjawab, "Andai kata saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi, jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan, semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapatkan cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Dikutip dari koran anakindonesia.com 2011 bulan 3 tanggal 16. Berpikirlah positif bila terkena musibah.
Anak-anakku, arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang peserta didik harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Berbaik sangka adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau berprasangka. Peserta didik yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Di dalam surah Al-Hujurat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa? Yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekkan tersebut. Dalam sebuah hadis diterangkan, iyyakum wadh-dhonn fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu. Baginda Nabi bersabda, hati-hati kalian dengan prasangka buruk. Karena dhon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Dengan demikian, kita tidak boleh menjelek-jelekkan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah kita. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang buruk, yang jelek, yang tidak baik. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri, teman kita, ataupun orang lain di sekitar kita. Selesai sholat, kita berdoa untuk kebaikan diri, teman, dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Contoh-contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Yang pertama, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Yang kedua, Kamilah menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Yang ketiga atau C, Kalina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Yang keenam, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian. Jadi kita berbaik sangka kepada orang lain atau mari kita berhusnuzon. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain video dan pertemuan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.